Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Daniel Neparasi. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Ya Tuhan Yesus, di malam ini kami datang untuk bersekutu dengan firman-Mu dan dengan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengar firman-Mu. Ampuni kami jika kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami terhadap sesama lembaga gereja, terlebih kepada Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan kuasa manusiawi. Kami dan lalai mengandalkan kekuatan dan kuasa doa kami kepada Tuhan untuk melakukan fungsi dan tugas kami di gereja-Mu ini. Layakan kami yang datang untuk berdoa kepadamu. Ya Tuhan, hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, serta nyalakanlah api cinta kasih-Mu di dalam hati kami, agar nyanyian, doa, dan firman-Mu, serta persembahan hidup kami, tidak hanya berhenti dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kami sehari-hari melalui doa dan kerja nyata yang memuliakan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 kita bacakan secara berbalasan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya.
Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jemaat dipersilakan duduk. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anakku, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Daniel Neparasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami sepanjang hari ini hingga pada malam hari ini. Pada malam hari ini bersama jemaat GPIB Cepecang sektor 1 sampai sektor 6 Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tapi sebelumnya kami mohon, kiranya Tuhan mau sertai kami semua dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Sehingga apa yang hamba menyampaikan, firman-Mu itu sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap baca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Filipi 4 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk kita ibadah keluarga pada malam hari ini. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Yang di sini dikasih judul buat kita pada malam hari ini, pikirkanlah semua yang positif. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang berisikan nasihat kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun Paulus mengawali dengan tantangan dari dalam dan dari luar persekutuan, namun dalam persekutuan ada banyak orang yang menyesatkan iman orang-orang percaya, dan yang dari wilayah luar persekutuan, dari pihak-pihak penguasa yang pada saat itu berkuasa, seperti waktu itu pada raja-raja pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam ini, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus mengarahkan pikiran kita pada kebenaran yang luar biasa dari firman Tuhan yang kita bacakan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pikiran positif itu harus menjadi bagian dari pikiran dan hati kita sebagai orang Kristen. Yang diajarkan Paulus dalam ayat 8, yaitu kita bisa membaca bersama-sama ayat 8, itu dinyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa pikiran kita semua itu harus yang benar. Yang pertama itu dalam bacaan kita pada ayat 8, kita harus lebih erat dengan Tuhan dan saling mengasihi sama kita di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, di dalam pelayanan, ataupun dalam pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada, kita harus selalu berpikir yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu, pikirkan semua yang mulia. Di sini diajarkan agar apa yang kita pikirkan, kita harus yang berharga di hadapan Tuhan, dan tidak main-main dengan hidup kita. Sepertinya pada saat ini kan lagi COVID. Kita kan harus disuruh memakai masker, kadangkala kita tidak patuh gitu. Jadi sebenarnya kita harus, apa yang kita lakukan itu harus baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, pikirkan semua yang adil. Di sini dinyatakan bahwa hidup kita harus adil terhadap Tuhan dan kepada sesama kita. Artinya, di dalam kehidupan kita, kita harus berbuat adil antara mungkin dalam keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara, teman kerja,
kita harus bersikap adil. Terkhususnya dalam pelayanan kita harus melaksanakan itu dengan yang adil. Yang keempat, semua pikiran kita yang suci. Artinya selalu menjaga kehidupan kita, selalu di hadapan Tuhan dan keluarga dan sesama kita. Terus pikiran yang manis, hidup kita harus selalu bersukacita kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Di mana kita harus bersyukur karena Tuhan itu terlalu baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan selalu berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keenam, pikirkan semua yang sedap didengar. Artinya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjaga perkataan-perkataan kita kepada orang lain agar tidak menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita selalu berkata-kata yang tidak sesuai, sehingga kadang-kadang menyakiti teman kita atau orang lain. Jadi di sini diajarkan agar kita selalu berpikir yang baik. Yang ketujuh, pikirkan semua yang disebut kebajikan. Di sini di dalam kehidupan kita tidak selalu berpikir yang negatif, tetapi kita harus selalu berpikir yang positif. Agar selalu di dalam kehidupan kita selalu tercipta kedamaian dan bukan menimbulkan kebencian. Yang 8, pikirkan semua yang patut dipuji. Di dalam kehidupan kita harus mengarahkan pikiran kita untuk mendatangkan hal-hal yang membangun. Seperti kalau kita dalam COVID saat ini, kalau kita orang kan pada takut semua itu Pak, Bapak Ibu. Sebenarnya kita tuh mengarahkan kasih pikiran itu harus yang selalu membangun gitu buat Bapak Ibu. Kalau kita memberi kasih suatu saran atau berita yang tidak sesuai, pasti orang tidak merasa kecewa. Tapi kalau kita memberi dengan baik, kita harus pada saat ini COVID, kita harus jaga diri kita baik-baik, kemanapun harus pakai masker. Itu kan mendatangkan suatu hal-hal yang membangun gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi berpikir positif yaitu pola pikir yang bersumber dari iman kepada Yesus Kristus. Tanpa iman pada Yesus Kristus, mustahil hidup kita tidak mempunyai pikiran yang positif. Sebab apa? Kadang-kadang dalam kehidupan kita sering terjadi ego, tidak mempengaruhi iman kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain selalu berpikirnya selalu yang positif, yang negatif, terus menerus di dalam kehidupannya. Itu kita kan harus bertanya itu. Bagaimana imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebaliknya kalau di dalam kehidupan kita melakukan atau berpikir yang positif, kita yakin bahwa di dalam kehidupannya pasti selalu tercipta pikiran-pikiran yang positif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat 8,
Paulus menyatakan bahwa kita harus hidup yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Di sini dinyatakan bahwa Rasul Paulus sudah melakukannya. Jadi di sini diberi contoh kepada kita agar kita bukan saja kita membaca, tetapi kita melakukan semua itu di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita, dalam hidup bermasyarakat, di dalam pelayanan, dalam keluarga kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu semuanya berjalan dengan baik atau semua berjalan sesuai dengan pikiran-pikiran yang positif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan itu yang harus muncul dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat apa yang kita pikirkan kalau apa yang muncul dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir positif saja. Jangan berpikir yang negatif. Sebab kalau di dalam pikiran kita selalu pikiran yang negatif, maka bisa membuat kita menjadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita berpikir positif, hidup kita akan lebih sehat dan membuat kita lebih happy, lebih senang, lebih ceria kalau kita selalu berpikir positif. Tetapi kalau kita pikiran negatif pada orang lain, membuat hidup kita bisa jatuh sakit, bahkan membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kita harus selalu berpikir positif. Kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi yang positif dan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan hidup oleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Yesus menginginkan daku
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini Engkau boleh menyertai kami bersama-sama jemaat dari sektor 1 sampai 6, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengajar kami agar kami selalu berpikir positif di dalam kehidupan kami di mana saja kami berada Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami juga berdoa buat Ketua Majelis Jemaat GPIB Cepecang Tuhan, Ibu Wasti. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh melayani di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, kesehatannya, bahkan apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan memberkati Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa buat gereja kami, GPIB Cepecang dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang terlibat di dalamnya, baik itu Ibu Pendeta, Majelis, Diaken, Panitia, para pekerja kantor, para organis Tuhan, pengoperasian slide Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan itu semuanya berkenan hanya kepadamu Tuhan, dan untuk demi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami berdoa buat jemaat dari sektor 1 sampai sektor 6. Kiranya Tuhan menyertai mereka di mana saja mereka berada. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kiranya Tuhan mau berkati apa yang menjadi pergumulan mereka, sehingga hanya pada Engkau mereka berserah Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat dari sektor 1 sampai sektor 6 yang pada saat ini bersukacita untuk hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua, sehingga mereka juga selalu mengucap syukur kepadamu karena atas kasih dan pertambahan usia buat jemaat-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat kami yang pada saat ini sedang sakit, baik yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka semua, berkati obat penawar yang mereka pakai Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan hanya daripada Engkau sendiri Tuhan. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami dari tingkat atas hingga tingkat terendah Tuhan, sehingga apa yang mereka laksanakan itu sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, tim Satgas COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sehingga dalam menangani COVID di bangsa kami ini, pada saatnya itu boleh berangsur hilang dari negara kami ini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kami semua, jemaat-Mu di mana saja kami berada. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu setia dan merindukan akan kasih setia-Mu Tuhan. Bapa di sorga, masih banyak yang kami hendak sampaikan kepadamu Tuhan, tapi sebelum kami menyampaikannya, Tuhan udah terlebih dahulu mengetahui isi hati kami. Bapa, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan Dan kuasa
Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-11 yang mengatakan, "Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasiarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 19 Mei 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat, ibadah hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, pada ibadah pukul 6 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Ibadah pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat halaman 3 dan 4. Yang kedua, penerimaan katekisasi tahun 2020-2021. Dalam rangka pendaftaran katekisasi reguler tahun 2021-2022, formulir tersedia di Sekretariat Gereja dengan persyaratan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat lihat di Warta Jemaat halaman 8. Yang ketiga, informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat digital minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah malam ini telah selesai. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sekalian.